Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya masih akan membahas saham yang di-request untuk periode 4 sampai 10 Februari 2024. Hari ini tanggal 16 Februari ya. Saya ada 28 saham yang di-request dan saya sudah membahas 4 ya. Ini adalah prioritas pembahasan saham di channel saya. Yang pertama yaitu yang paling banyak di-request, di mana ini sudah dibahas semua, yang lebih dari satu. Nah, kemudian yang kedua, jika jumlah sama, maka saya akan prioritas yang belum pernah dibahas di channel ini, yaitu yang saya full kuning. Jadi yang tidak saya full kuning itu sudah pernah saya bahas di channel ini. Jadi teman-teman bisa search aja menggunakan keyword analisa saham kode emiten naik level. Ya, jika tidak ada request, saya akan membahas secara random saham yang belum pernah dibahas di channel ini. Oke, dari beberapa yang belum saya pernah bahas, ini saya akan membahas yang hanya kurang 2 saham minggu ini, yaitu yang belum pernah, yang baru watchlist atau rencana mau beli, yaitu KBLI ya teman-teman ya, dan nanti saya akan bahas Nelly ya. Oke, KBLI hari ini saya akan bahas per tanggal 16 Februari 2024 harganya 320, ini KMI Wire and Cable. Ya, seperti biasa nanti kita akan membahasnya dari 5 parameter dari kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Dari fundamental kita cek profil company, kinerja perusahaan, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya. Dari seasonality kita akan cek ya, 10 tahun terakhir biasanya saham ini naik atau turun di bulan-bulan apa saja. Bandarmologi kita cek struktur kesehatan sahamnya, kepemilikan sahamnya apakah sehat atau tidak. Peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan struktur saham setahun terakhir dan bulan Februari ini sampai hari ini ya tanggal 16. Kemudian secara teknikal kita akan cek pola teknikal yang sedang terjadi dan kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke, ini listing di bursa sudah cukup lama, tahun 92 ya. Stock split 1:2 di tahun 97 ya. Jadi dengan IPO 3.500, stock split berarti IPO-nya 1.750. Harga saat ini itu turun teman-teman daripada harga IPO-nya. Ini sebenarnya lebih disebabkan karena beberapa right issue dan private placement yang dilakukan oleh KBLI ya. Sehingga terdilusi kalau teman-teman menebus right issue-nya, ya mungkin tidak sampai separah ini ya. Nah, untuk kinerja harga sahamnya selama 10 tahun terakhir kalau kita lihat 10 tahun ini Baker ya, naik 123,78%. Namun kalau kita lihat ya 5 tahun belakangan ini harganya cenderung turun. Baru 1 tahun aja yang floating profit ya di 8,84%, dan di 2024 sendiri ini juga sampai hari ini masih negatif 5,33%. Harga tertingginya setahun terakhir pernah di 360 dan rendahnya di 284. Jadi di tengah-tengah lah ya, mirip-mirip ya, range-nya tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk setahun terakhir ini harganya ya ada di tengah-tengah ya, tidak terlalu jauh, range-nya juga nggak terlalu jauh gap-nya. Oke, ini perusahaan sesuai dengan namanya KMI Wire and Cable ya. Ini ada di Bekasi. Ini webnya kalau teman-teman pengen cek lebih detail tentang perusahaan ini, pengen kenal lebih dalam. Bidang usahanya industri kabel ya teman-teman ya. Saya juga sudah pernah membahas salah satu industri kabel yaitu SCCO ya. Silakan teman-teman kalau mau membandingkan, saya sih bisa di search ya. Oke, ini adalah KMI Wire and Cable. Dia sudah berdiri sudah cukup lama, 1972. Dia penanaman modal asing ya, Jerman. Ini luas pabriknya. Ini tadi sudah disebutkan ya, listing 92. Ini jumlah karyawan dan ekuitasnya per 31 Maret ya. Ini adalah produk-produknya, kabel listrik. Ya, ada berbagai macam kabel listrik. Kemudian dia juga ada kawat tembaga dan kawat aluminium ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, tadi dia memiliki pabrik juga dengan kabel listrik tembaga, kapasitasnya ya teman-teman ya. 30.000 metrik ton ya, kapasitas produksi per tahunnya. Kemudian untuk kabel listrik yang aluminium itu 45.000 metrik ton. Ya, ini ada kawat tembaga dan kawat aluminium ya, masing-masing 15.000 metrik ton. Ya, jadi ini produk-produknya teman-teman ya yang dijual, diproduksi dan dijual oleh KBLI. Kalau kita lihat di laporan keuangan kuartal 3 2023 masih belum keluar yang kuartal 4. Ini penjualan kabel listrik ya, untuk pihak berelasi ternyata ini masih memiliki relasi dengan PT Gajah Tunggal ya, di mana nih emitennya Pak Lokeng Hong ya.
penjualannya namun tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu banyak. Kemudian untuk pihak ketiga ini lebih banyak lokalnya ya, sebesar 1,7 triliun ya. Ekspor kecil ya, untuk berrelasi juga sangat kecil. Nah, ini adalah customer di mana omsetnya melebihi 10% ya dari total pendapatan. Ya, ini ada PLN teman-teman ya. PLN ini 2022 tidak mengambil. Kalau saya cek di SCCO dia mengambil ya sekitar 280 sampai 300 miliar. Ya, di sini dia mengambil lebih besar di tahun 2023 ya, ada 534 miliar. Jadi lebih besar daripada SCCO. Ya, ini juga ada Sentra Tech Metalindo, Indomakmur Permai, dan Anugrah Mega Teratai. Ya, jadi untuk PLN ini sama-sama dipasok oleh dua ini, SCCO dan KBLI, dan KBLI ini di tahun 2023 lebih banyak jumlah pasokan secara nominal. Nah, kalau kita cek secara kinerja perusahaan, ini kalau kita lihat secara jangka panjang sebenarnya naiknya cukup oke, namun karena COVID ya dia drop lagi. Meskipun dropnya tidak serendah ini ya, namun ini sudah mulai beranjak naik, namun masih jauh sekali dari pulih ya. Ini belum pulih ya teman-teman ya. Laba kotornya juga sama, anjlok gara-gara COVID, ini juga sama. Laba bersih juga sama ya, ini bahkan di COVID merugi. Nah, kalau kita lihat di annualized 2023 ini juga sudah naik, kinerjanya naik kembali, namun masih jauh sekali dibandingkan sebelum ini ya, 2018 dan 2019. Ya, jadi ini belum sepenuhnya pulih ya, teman-teman ya. Masih berjuang untuk kembali lagi ke performance sebelum COVID. Ini adalah struktur pendapatannya teman-teman ya. Kalau kita lihat struktur pendapatannya ini 2020 merugi ya, sudah pasti tadi. Kemudian kalau kita lihat di laba kotornya ini ya standar-standar aja. Dulu sempat 19%, 17% ya. Kalau kita lihat garisnya ini cukup oke ya, karena bisnisnya ya cuman itu aja, sederhana ya, tidak ada aneh-aneh. Laba bersihnya ini kisaran 3,7% ya dari total pendapatan. Ini adalah detailnya teman-teman ya untuk total pendapatan. Naiknya sudah banyak ya, naiknya sudah 25%. Namun ini masih jauh sebelum COVID ya. Kemudian laba kotornya juga naiknya sudah 120,5%. Laba usahanya naiknya dari rugi ya 9 bulan di 2022 pertama ini merugi, sekarang sudah profit, naiknya tinggi ya. Laba bersihnya juga naik sangat signifikan ya di tahun 2023 ini. Ya, jadi ini sudah mulai pulih dari sisi laba meskipun pendapatannya baru pulih 25,3%. Nah, untuk valuasi sahamnya kalau kita lihat ini memang rata-rata diperdagangkan di PBV di bawah 1 ya, average-nya dari 0,69 dan saat ini masih cukup rendah ya dibandingkan rata-ratanya di 0,53. Ya, ini sama persis dengan tutup tahun 2022 0,53. Untuk pernya sendiri ini masih di atas rata-rata karena memang 2020 pernah merugi ya teman-teman ya. Average-nya di 4,2 dan saat ini ada di 13,7. Lebih rendah daripada 2022 ya, karena tadi profitnya memang mulai naik di kuartal 3 ini ya. Dan untuk earning yield ini sayangnya di bawah rata-rata justru teman-teman ya. Dulu tahun 2015 2016 ini earning yieldnya murah ya. Tadi kalau kita lihat ya 2015 dan 2016 ya, ini naik ya teman-teman ya. Ini 2016 terutama ya, naiknya cukup signifikan dari struktur pendapatan ya. Nah, earning yield-nya murah teman-teman ya di sini. Kemudian dia mulai turun lagi ya, jadi sudah mulai beranjak mahal lagi. Ya, kemudian harga wajarnya untuk posisi kuartal 3 2023 ini ada di PBV 0,26 sampai 0,38. Jadi PBV saat ini tuh meskipun di bawah 1 ternyata tidak murah teman-teman ya, karena fair value-nya ada di PBV 0,26 sampai 0,38, atau kalau kita konversi ke harga ada di 155 sampai 233. Jadi harga saat ini 320 itu lebih mahal, 37 sampai 106% lebih mahal daripada harga wajarnya. Jadi masih kemahalan untuk harga saat ini ya menurut valuasi earning yield.
Nah, untuk dividen sendiri juga tidak rutin memberikan dividen, bolong-bolong teman-teman ya. Dan kalau kita lihat rasio yield-nya ya kisarannya juga nggak terlalu besar ya. Akhir-akhir ini dulu 2014 cukup tinggi. Ya, tadi karena kita lihat ya struktur itunya juga cukup tinggi ya. Dan ini cuma 2-1%. Dan untuk 2024 ini juga estimasinya itu cuma sekitar 1,25%. Jadi hanya saya prediksi hanya akan memberikan 4 saja. Ini karena mirip dengan 2021 ya. Oke, untuk kesehatan finansial kita lihat ya, untuk quick ratio-nya ini bagus sekali ya, sangat sehat ya, current ratio-nya juga sama dan hutangnya juga nyaris nol. Jadi ini secara kesehatan finansial sudah tidak perlu dipertanyakan ya, ini sangat sehat secara finansial. Untuk seasonality kita lihat ya, di bulan apa saja 10 tahun terakhir dia berpotensi naik di atas 60% ya. Ternyata hanya ada di bulan Februari, dan namun bulan Februari ini juga sudah turun 3,61% ya. Sehingga ini harusnya 70% chance-nya. Namun kalau kita lihat dia naiknya justru di 6 tahun belakangan ya. Yang belakang, jadi 4 tahun terakhir ini justru malah chance-nya kecil ya. Chance-nya kecil untuk naik, dan ini turun lagi ya teman-teman ya. Hanya di bulan Februari dan kemungkinan masih akan turun. Nah, ini secara struktur sahamnya kita cek ya. Untuk pemegang sahamnya, pengendali ternyata 49,47 ya. Ya oke lah, masih cukup oke, masih kurang cuman berapa persen ya untuk mengambil keputusan 50+1 ya. Masyarakat ini lebih tinggi 50,53% ya. Kalau ngelihat dari sini aja rasanya ini ya sedikit mengkhawatirkan. Namun nanti kita akan cek lebih detail di masyarakat ini apakah semuanya ada di investor retail lokal tersebar atau tidak ya. Total sahamnya ada 4 miliar. Nah, peran investor asing di saham ini cukup rutin ya, setiap bulan selalu ada dan setiap hari juga selalu ada ya, partisipasinya selalu ada meskipun sangat kecil ya. Kalau kita lihat korelasinya juga tidak teratur, jadi kita bisa abaikan saja ya. Investor asing di sini bukan market maker. Untuk kepemilikan retail kita cek ya, dari Januari ke Januari jumlahnya turun teman-teman ya, sudah sedikit 4 ribuan aja turun. Untuk setahun itu turun 264, namun ternyata jumlah lembar sahamnya naik. Ya, jumlah orangnya turun, jumlah lembar sahamnya naik, average-nya naik dan value-nya per holder-nya naik. Artinya ada investor retail yang kecil-kecil keluar dan yang existing di dalam dia menambah kepemilikannya. Ya, jadi averaging up atau averaging down. Kemudian untuk dari Desember ke Januari ini minus lagi 50. Nah, ini kalau ini jumlah sahamnya turun, berarti memang ada yang exit ya teman-teman ya. Ada yang exit, per orangnya ada 50 orang, per orangnya kisaran 6,4 juta ya. Yang exit lebih kecil daripada rata-rata, sehingga rata-ratanya malah naik ya Desember ke Januari. Ya, jadi ini kepemilikan retailnya. Kemudian kalau kita cek perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya, kita lihat dari grafik dulu ya. Ini Januari. Kalau kita lihat garisnya, dia sempat naik, turun, sempat distribusi, dia akumulasi lagi di sini ya. Dan kalau kita lihat dari banda detektor ya, dari 1 Januari sampai 31 Januari 2024, ini 2023 ke 2024 ya. Terlihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di broker summary juga terlihat memang brokernya lebih dominan yang beli dibandingkan yang jual. Namun harganya memang naiknya tidak terlalu signifikan ya. Ini cenderung ranging, namun memang ini membentuk low, higher low ya. Membentuk higher low, higher high-nya tapi tidak terbentuk. Ya, di sini aja. Di sini higher high-nya tidak terbentuk, ini double top ya. Kemudian kita cek lebih detail lagi ya, apa yang terjadi di balik grafik itu secara lebih detail. Ini totalnya di 4 miliar lembar saham, di mana 3,9 atau 98,6%-nya nih terregister di KSE ya teman-teman ya. Jadi bentuknya scriptless ya, bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat pemilik terbesarnya adalah lokal corporate tadi ya, pengendali. Meski 49%, ternyata ada plusnya juga ya, ada plus juga di sini. Kemudian terbesar kedua adalah reksadana lokal ya, reksadana lokal, dan terbesar ketiga adalah investor retail lokal ya. Tiga besarnya itu
Ini investor asing juga ada ya, institusi keuangan asing. Ya, ini jual barang terus ya. Nah, selama setahun terakhir kita lihat ya, ternyata investor retail lokal menambah kepemilikannya tadi ya, setahun terakhir sudah disebutkan di kepemilikan retail ya, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan, hanya 0,06 ya. Sementara reksadana lokal ini menambah cukup banyak dan rutin setiap bulan ya. Kemudian dapat barangnya dari mana ya, ini saya kasih angkanya supaya tidak bias, karena kalau cuman persentase kan bias ya. Ya, jadi dia dapat 0,97% ini dari ini yang seimbang ya. Itu dari sekuritas asing ya, dimana ini sudah mulai habis. Jadi seimbang nih, balance 37 juta sama 38 juta. Kemudian ada yang buang lagi, ini lumayan besar, 23 juta ditampung oleh reksadana asing teman-teman ya. Jadi asing ke asing ini nampung teman-teman ya. Meskipun ini timenya beda ya, waktunya berbeda teman-teman ya. Justru ini yang waktunya bareng-bareng sekuritas ke reksadana nih ya. Sekuritas jual diampung oleh reksadana. Ya, kemudian ini IB jual, yang nampung yang garisnya tinggi itu ada di sini ya, lokal ID, namun lokal ID tidak seimbang ya. 23 juta, di sini cuma 2,4 juta ya. Berarti di sini mungkin ada yang lain lagi ya. Yang mana ya? Ini mestinya investor lokal ya. Nah, dia naiknya di sini, investor asing turunnya di sini ya. Kemungkinan besar ya ini ya, reksadana lokal teman-teman ya. Meskipun ininya naiknya tipis tidak kelihatan, namun kalau kita lihat angkanya ini masuk teman-teman ya. Di sini 23 juta diambil dia 38 juta ya, ditambah ini ya, dua orang ini. Ya, jadi sebenarnya ya ini jangka panjang memang sudah akumulasi. Kenapa? Saya bilang akumulasi meskipun investor retail lokalnya bertambah, karena yang pemilik terbesar kedua atau terbesar pertama setelah pengendali yaitu reksadana itu membeli secara kontinu ya, dan ini ditambah juga ada reksadana asing membeli secara satu kali, ini baru bulky satu kali ya di satu bulan, namun nggak ngerti apakah akan lanjut atau tidak. Jadi ini saya simpulkan memang setahun terakhir sedang ada akumulasi ya, ini reksadana lokal dan reksadana asing ya, dan lokal corporate ini juga namun sekecil ya jumlahnya ya. Nah, untuk di bulan Februari ini 1 sampai tanggal 16, kalau kita lihat garisnya turun, harganya turun. Bandar detektornya Big Distribution, kita lihat di broker summary juga ada satu broker PD yang sangat dominan ya menjual ya, sehingga harganya turun. Jadi untuk ini sudah bisa dipastikan distribusi ya teman-teman ya. Nah, untuk teknikalnya seperti apa ya? Kalau kita lihat tadi ya, ini sebenarnya ranging aja di sini teman-teman ya. Dia ranging melintasi MA200 dan MA50 terus. Jadi ini garisnya ranging terus. Awalnya ini ranging di 285 sampai 330, kemudian dia naik ya ke sini ya. Naik ke 305 sampai 350. Ya, jadi dia ada step up ya di sini teman-teman ya. Nah, ya tadinya di ranging di sini ya, ada di area sini. Nah, di sini kemudian dia naik ya, dari sini dia naik ke sini areanya, jadi berpindah rangingnya ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Ya, saya prediksikan sih dia tetap akan ranging aja teman-teman ya, karena dia sedang akumulasi ya. Tetap akan ranging aja di sini. Dan ini likuiditasnya juga tidak terlalu besar ya, hanya 76,5 juta per hari. Jadi ya mungkin dia akan naik turun di sini-sini aja teman-teman ya, nggak akan beranjak kemana-mana sih ya. Jadi kalau teman-teman mau apa ya, mau scalpingan atau trading jangka pendek ya, ini bisa nih area beli ya, nanti naik segini, naik sampai sini dijual, turun, tunggu turun lagi, naik dijual ya. Kalau ranging bisa untuk trading seperti itu ya, namun dengan catatan ya teman-teman ya, dengan catatan secara jangka panjang itu harus sedang akumulasi. Jangan teman-teman sedang ranging dan jangka panjang sedang ada distribusi, teman-teman trading di sini itu bahaya ya. Trading di area ranging, pastikan jangka panjangnya sedang ada akumulasi ya, sehingga tiba-tiba nanti dia breakout ke atas ya udah ya. Yang penting tidak breakdown ke bawah gitu ya. Jadi dia sedang konsolidasi untuk menunggu breakout ke atas. Cuman kalau biasanya banyak pengganggu ya, mungkin tidak tahu harganya akan diturunin ya.
Kalau sedang akumulasi kayak gini, sedang akumulasi, tiba-tiba wah ada retail yang datang mau nyopetin lah ya, bahasanya nyopetin, wah ini tahu nih sedang diakumulasi. Nah, ini di sini beli, di sini jual. Nanti lama-lama bandarnya akan tahu yang ngumpulin barang kerasa ya diturunin ya, pasti diturunin, di diajak nyilem gitu ya, tahan nafas bareng. Oke, terakhir teman-teman kita cek risamnya untuk kinerja jangka pendeknya naik, kinerja jangka pendeknya naik, evaluasi mahal, tidak rutin bagi dividen, forecastnya 1,25%, berpotensi naik di atas 60% ada di bulan Februari saja, namun bulan Februari ini juga sudah turun. Untuk bandar homologinya setahun terakhir Januari ke Januari sedang terlihat sedang ada akumulasi. 1 sampai 16 Februari sedang ada distribusi dan teknikalnya ranging aja di 285 sampai 380 ya. Oke, terakhir tidak lupa disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham KPLI ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika mendukung analisanya teman-teman, ya silakan teman-teman bisa melakukan keputusan investasi. Namun jika ada kontra dengan analisanya teman-teman, tidak mendukung, berlawanan, ya silakan teman-teman analisa ulang atau mau minta pendapat lain atau mungkin dianalisa ulang lagi ya, untuk lebih meyakinkan sebelum melakukan keputusan investasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham KPLI ya. Semoga bisa bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang request yang mungkin saya tidak sempat bahas sahamnya ya. Silahkan bisa request lagi aja kalau memang niat dan pengen banget di request ya silakan tetap request. Namun kalau cuma satu kali dan tidak request lagi ya mungkin sudah lupa ya, request hari ini minggu depan sudah lupa, sudah beli saham yang lain, jadi saya tidak akan bahas lagi. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.